Jadi dalam peristiwa Maulid Nabi ini ada 3 yang perlu kita jawab mungkin nanti. Pertama ada namanya disebut etika. Apa nama mak? Etika. Kedua moral. Moral. Ketiga akhlak. Akhlak itu puncaknya. Kini pertanyaan kita, etika itu apa? Etika itu aturan. Aturan. Selama sesuai dengan aturan, maka dia kalau baik, maka disebut kebiasaan mengikuti yang baik, adat, kebiasaan, apalagi perangai, sifat, tabiat, itu namanya akhlak. Contoh, di rumah, di sekolah lah, ini ya yang Asmuni, di sekolah. Seorang guru dia bisa melihat anak kita, bisa mengerti rumah tangga kita. Di mana dia lihat anak yang selalu terlambat. Apabila anak itu selalu terlambat, berarti dia tidak ada aturan di rumah. Betul Bu? Kalau di rumah dibuat aturan, setiap jam 5 subuh sholat atau tidak, semuanya wajib bangun. Aturan ini lama kelamaan jadi kebiasaan. Betul? Kebiasaan inilah disebut akhlak. Kalau keaturan itu, kebiasaan itu baik, disebutlah akhlakul karimah. Kalau tidak baik, disebutlah akhlakul kalau tidak baik disebut akhlakul akhlakul mazmumah. Baik dan tidak baik ini ditentukan namanya moral. Itulah yang disebut nilai. Sekarang dia lihat. Ingat tak kita Wainur ciri kerbau? Ciri kerbau tahu? Apa warna tai kerbau tu? Biru atau hitam? Lengkap ya Bu ya? Lengkap. Tai kerbau itu, kalau benar Ibu kenal tai kerbau, setelah keluar dari pantat kerbau 8 bulan kemudian, kalau benar Ibu kenal, pasti tumbuh di tengah tai kerbau yang hitam legam itu 1 jarum, 1 cendawan. Dia tumbuh, warnanya putih, betul? Warnanya putih. Namanya cendawan cilik kerbau. Dia tumbuh dari yang hitam, tapi tidak berwarna hitam. Inilah gambaran yang disebut Makkah. Kenapa Rasulullah? Maka Ibu lihat, buka di internet itu ada pakai lagu aja. Apa arti Mekah? Mekah artinya ada 2. 1 menghisap, 2 mendesak. Kenapa mendesak? Mekah itu sama dengan tai kerbau, hitam. Kenapa hitam? Kebiasaan di Mekah waktu itu sebelum Rasulullah lahir, berzina, selingkuh, judi, tapi judi online. Hari ini itu ini yang modern itu. Judi, merampok, berkelahi, membunuh. Betul Bu? Itu kebiasaannya. Kebiasaannya. Maka diibaratkanlah dia sama hitam dengan tai kerbau, sesuatu yang mendesak. Lahirlah Nabi Muhammad di tengah kekotoran yang hitam legam itu.
Nabi tetap seperti cendawan tumbuh di tengah-tengah kerbau putih. Nabi tidak pernah berselingkuh. Nabi tidak pernah berzina. Nabi tidak pernah membunuh. Nabi tidak pernah merampok. Nabi tidak pernah berjudi. Nabi tidak pernah meminum minuman memabukkan. Maka Nabi ucap, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku tidak diutus ke bumi ini kecuali menyempurnakan kebiasaan manusia. Betul Bu? Menyempurnakan kebiasaan manusia. Sekarang Ridwan lihat. Cuma nampak di kita Bu. Ridwan aja kita berpikir 40 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah. Lai tayenge begitu Bu aja profesor. Waktu kita kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Lai tayenge Bu aja yang usmuni. Kadang kalau laki-laki pakai kopiah tuh mereng. Betul? Pakai topi seperti ini aja kadang mereng, terbelintang. Menurut kita di waktu itu kita paling hebat, betul tidak? Betul tidak Bu? Coba tengok foto tuh kini, contoh apa perasaan? Hah? Contoh apa perasaan? Lucu atau bagaimana? Lucu. Bukan sebaliknya. Contoh itu nggak ada omo aja nyokek den ya. Menurut kita waktu itu kita paling hebat, tetapi orang yang telah mempunyai hidup berperaturan, mempunyai peradaban, kita belum. Maka orang tua menyebut belum tahu dia. Tak bayang Bu? Balipe kelenseng baju tu, apa nama orang awak? Longan baju tu balipe, buka dadu tu, buat baju. Berjalan melepai-lepai kontui je. Menurut kita paling hebat, tapi orang yang berpemahaman, kitalah orang yang paling dungu, tidak hidup berperaturan. Maka dari apa yang kita tampilkan akan terlihatlah ini orang yang bermoral dan tidak. Jadi kalau jilbabnya lurus, anak jilbabnya mereng, berarti indikator. Menurut kita hebat, tapi orang yang telah berilmu, ayo, nampak Bu? Apa akhlak Rasulullah itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ternyata di dalam Al-Qur'an semuanya telah terjawab bagaimana konsep kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ridwan melihat Bu, kita coba sedikit bagaimana kepribadian yang disebut ciri-ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mempunyai akal. Maka Nabi itu katakan, kalau benar kamu ingin sempurna akhlak, konsep pertama awaludin ma'rifatullah. Tapi untuk sampai ke awaludin ma'rifatullah diajarkan Nabi ad-din ladinul liman la aqlala. Agama itu hanya bagi orang berakal, bukan diakal-akali. Sekarang kita lihat dalam kitab mengungkap rahasia-rahasia agama. Apa tanda-tanda orang berakal? So situ dulu ya. Soal berapa tanda orang berakal itu? Jawab, tanda orang berakal itu ada 14. Inilah nanti yang disebut akhlakmu mulia. 1,
dia mampu meninggalkan dan menanggalkan kemuliaan dunia. Itulah tanda orang berakal sehat nomor satu. Mampu meninggalkan, menanggalkan kemuliaan dunia. Coba apa kemuliaan dunia tu? Suka tak jabatan? Suka. Jadi kabak, jadi kepala biro, jadi kadis, jadi kepala sekolah. Ada tuan guru kita, ibu pernah dengar sejarahnya? Mungkin termasuk orang berakal sehat. Udah nyata PNS berhenti dari PNS, betul bu? Pernah dengar itu bu kisah itu? Apa katanya? Sekarang udah jadi presiden ya. Besok kalau bapak terpilih jadi presiden, jangan undang saya ke istana. Jangan beri saya jabatan. Cukupkan beri saya kesempatan berdakwah ke pelosok desa. Itu tanda orang berakal, akhlak mulia Rasulullah SAW. Kalau awak cakap kamu, kalau terpilih jadi wali kota datuk tu, tuangan, leta konangnya. Berarti tanda tanya akal sehat itu. Kalau masuk ingin sempurna seperti kenabian Rasulullah SAW. Dua. Pertama, mampu menanggalkan kemuliaan dunia. Dua, mampu meninggalkan takabur. Apa takabur itu? Takabur itu apa? Sombong atau apa, Pak? Kato meninggi ya. Itu tanda orang berakal. Ciri-ciri pengikut Rasulullah akhlak mulia. Kau nak bercerita nak meninggi tahu ya. Kalau ndak dek den, kalau ndak dek tuangan, ndak jadi jambatan tu. Tiga, apa tanda orang berakal tu? Banyak suka berbuat ibadat. Kemarin kita udah belajar Ta'atul Lailatul Jum'ah. Ala bakojon enggak tu? Ta'atul Lailatul Jum'ah, menghidupkan taat amalan di malam Jum'ah. Usalli ta'atan. Apa lagi? Itu tanda nak bakojon kan? Qada'ul fawaid arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu tanda orang berakal. Dia suka banyak berbuat amal ibadat. Satu kali kita melaksanakan salat qada'ul fawaid, kalau didengar dari Ali karamallahu wajhah, terbayar hutang solat kita tertinggal sebanyak 600 tahun. Betul? Bagaimana perhitungan 600 tahun? Nampak di doanya. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. 17 kali kan itu tampak jaya. Astaghfirullahalazim li, ampuni dosa saya. Kau ada tinggal solatnya. Ampuni dosa anak-anak saya. Bapak anak kita. Bapak anak. Bisa 100 anak betul? Anak kita beranak betul? Ampun itu Bu. Terbayar bukan? Astaghfirullahalazim wali walidayya. Ampuni pula dosa. Kau ada datu ambo, ama ambo, nini ambo, munyang ambo. Tinggal terbayar. Itu makanya sampai 600 tahun terbayar. Itu tanda orang berakal sehat. Tanda berakhlak mulia. Banyak suka berbuat amal ibadat. Keempat, banyak suka berbuat jalan kepada kebajikan. Ini mudah nih ya. Mana contoh banyak suka berbuat jalan kepada kebajikan? Yang disebolai tanah lunda pe nenek bagoli. Apa nama tu panjang-panjang tu?
Dibagi ke kawan. Lu dapat le uang, ke tu uang. Setekong no. Sabalang ya. Sabalang. Kita tu sabalang ya, Mak. Sabalang nak. Jenawa aja. Termasuk menunjukkan gigi kawan balado. Itu suka berbuat jalan kebaikan. Bertanya kawan tunjuk jole-jole. Di mana rumah Pak Haji Asmuni? Lurus, belok kanan, ada bercabang di samping rumah itu rumah. Jadi tangan dapat ibadah, kunci pun dapat ibadah. Tuh, seluruh dapat ibadah. Kau ndak mana rumah? Tonton undanya. Tanda tidak bertabiat kebiasaanmu mulia, tidak pengikut Rasulullah. Rasulullah itu kalau benar kita pengikut Nabi, ini tanda-tanda berakal sehat. Dah berapa tu? 4. Kelima, benci kepada jalan kejahatan. Itu yang Allah mulia tu. Benci pada jalan kejahatan. Apa contoh tu? Jalan kejahatan tu apa contoh? Ni ada kek kami tanah. Kalau lah siap puasa Ramadan, itu kan latihan kita 1 bulan tu, betul? Tapi di akhir Ramadan berlomba 1 MTQ mantap, 2 lomba cerdas cermat hebat, 3 lomba domino. Ikutlah menyumbang. Boleh akal tanda tanya. Itu je masalahnya. Kini nak masuk akal sihat seperti Nabi, kita yang tahu. La ikraha fid, tak ada dipaksa dalam agama. 5 ya. Ku rasa-rasa disindirnya awak Bu ya. Dia lurus je kakinya. 6. Apa yang ke-6? Ya. Banyak kasih kepada orang yang alim serta baik adab kepadanya. Orang yang alim, orang yang banyak ilmu, baik adab kepadanya. Kemarin 3 minggu yang lalu tu, itu salah satu bentuk adab ya, baik kepada orang yang alim. Tidak bisa bertemu sewaktu dia masih hidup, pergi minimal berziarah ke kuburnya, menemui zuriat-zuriatnya. Siapa? Bukan menyanjung anak cucunya. Adab kepada orang yang alim. Itulah tanda orang berakal. 7. Apa tanda orang berakal sehat itu? Yang sempurna Allah itu membalas jasa orang kepadanya. Jadi dia hanya ingat orang berbuat baik kepadanya. Dia berbuat baik kepada orang, tidak pernah dia bilang. Itulah tanda orang berakal, akhlak sempurna. Tujuan Rasulullah lagi. Aku sekali maki dia itu tahui jadi sahabu ini. Tu den dulu dia. Tidak masuk kita. Kok lain pun manfaat. Nah, jadi wirid sore besok ada yang membawa sate, ada yang buat abu pisang kepada, dia, itulah Bu, suka ya. Ke-8, apa tanda orang berakal, akhlak mulia itu seperti Rasul bersegera membayar hutang piutang kalau dia berhutang. Itulah tanda orang berakal sehat. Tahu itu hutang Bu? Adai. Apa itu hutang? Malam mata terbelalak, siang hari jalannya sempit. Itulah hutang kata Hamka. Tahu? Malam cenikuah, siang jalan payah. Lewat situ kok bosu aja.
lewat siko kok nampak adiknya bos wasitan tersejaga ini akhirnya lewat jalan tikus. Itulah hutang. Orang yang berakal, akhlak mulia, dia bergerak membayarkan hutang. Maka ancaman orang yang mati dalam keadaan berhutang, terhutanglah seluruh ahli warisnya. Coba bayangkan. Makanya nak ke Mekah, ingat-ingat hutangmu. Nak menemui Allah, ingat-ingat hutang. Maka dalam kajian tuan ibadat yang zahir batin, tidak boleh pakaian dipakai dalam keadaan berhutang piutang atau kredit. Itu baru bersih, belum suci. Tidak ketemu dengan Allah. Ya Allah. Dah berapa tu? Dah 8, 9. Kesembilan, meninggalkan marah. Ini agak payah tu ya. Meninggalkan marah. Sebab kadang-kadang marah ni dipancing, terpancing kadang kita dibuat. Yang berakal tetap. Maka man ghadaba, siapa mampu menahan amarahnya pada saat dia berhak marah, maka Allah waqahul azab, Allah akan ampunkan dosanya. Cuma kadang-kadang terlepas kita di sini dibuatnya. Berarti tanda tanya akal sehat kita rubuhin. Belum sampai. Ke-10, murah tangan bersedekah serta manis mulut dan wajah. Jadi kalau magi ke uang tu lengkap dengan singgahlah ke rumah naya, siapkan piringnya, siapkan gelasnya, siapkan basuh tangannya, okay, Bu? Siapkan tisunya, makan lawa. Kau nak naik lawa dalam hati, kajian naik ni. Berarti ya Allah, ya, berakal sehat itu nampak saat memuliakan tamu. Manis wajahnya, ringan tangan bersedekah, itu berakal sehat. Ya. Seolah-olah, makanya bagaimana kalau tingkat para sahabat? Begitu Umar berkata, ya Rasulullah, ontaku ada 400 ekor. Semua ke 400 ekorku kuserahkan untuk persiapan perang. Sehingga Rasulullah, lalu apa yang kau miliki? Bagiku cukup Allah dan Rasulnya. Jadi di tingkat para sahabat ya, udah tingkat para aulia ya. Tapi kita minimal bisa bermanis wajah saat berbuat sedekah. Itu termasuk orang yang berakhlak seperti yang diinginkan Rasulullah. Itulah tujuan Rasulullah SAW dilahirkan. Berapa lagi Bu? Ke-11, banyak kasihan kepada kaum kerabatnya. Kau datang keluarga dari kampung, datang keluarga lagi, bersimpan lipstick. Tapi tidak disikor ya. Datang dulu keluarga bini, disimpan kunci mobil, hilang tak kemana-mana. Tapi itu tanda tanya akalnya itu. Yang berakal sehat, dia suka kasihan kepada kaum kerabatnya. Ku ampusikum bu ahlikum naro. Seandainya bersedekah kepada keluarga kerabat kita dulu. Kalau dia berhak ke situ dulu. Ya. Berzakat ke keluarga dulu. Ini ada keluarga kita 3 orang, hidupnya layak mendapatkan harta zakat. Kita berzakat 30 juta, kasih 10 juta seorang. Mudah-mudahan tahun depan dia tidak lagi berkembang hidup. Zakut potong. Jadi zakat itu semakna seakan dengan ada jeruk di rumah atau rambutan berbuah.
Yang di dahan sebelah ini ranting itu berbuah, lepaskan buahnya, masak, jatuh, ambil. Yang di sebelah ini layak untuk dipetik, digunting. Yang digunting ini tahun depan dia bercabang tuh, banyak buah. Yang dilepaskan jatuh masa itu hitam tampungnya dan tidak berbuah. Zakun itu bercabang, berkembang dan berkembang. Maka tidak ada sejarah dalam Islam kena rajin berzakat orang jadi miskin. Tidak ada. Dia berkembang. Kasihan kepada kaum kerabat. 12. Apa tanda akhlak mulia berakal sehat? Tiada mau makan yang haram. Ini agak ke dalam ya Bu ya. Jadi Bu, makan yang haram. Haram itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Makanan yang terlarang. Apalagi cinta terlarang ya. Tahu cinta terlarang ya? Makan yang terlarang, yang tidak redha Allah. Kalau masuk di kajian maqasid ini, penyakit itu tidak ada. Penyakit itu ada disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Itulah penyakit. Jadi kalau ingin ada kita Bu, sebahagian yang suka sakit tulang punggung belakang. Ada gitu ya. Itu kalau suka sakit tulang punggung belakang, kalau kita sebagai anak jangan terlalu mengatur orang tua. Kalau kita sebagai seorang istri, kita yang mengatur kepala rumah tangga. Sakit tulang punggung. Ada yang suka lumpuh kakinya. Nanti buka ya YouTube Ustaz Dano ya. Kaki mudah lumpuh, lemah. Kenapa? Mungkin akhlaknya sebahagian suka terlalu keras mengatur anak. Sikit jangan, tidak boleh. Ini berdasar kaki kita. Padahal dia belum tentu salahnya. Maka musyawarahlah kuncinya. Itulah akhlak. Banyak Bu ya. Apalagi yang berdebar-debar ya. Apa nama itu bahasa awak tu? Bodoh-bodoh Bu ya. Letak tu bodoh-bodoh Bu aja. Itu bahasa Jepang nama. Bodoh. Itu terlalu banyak suuzon. Tidak mencerminkan akhlak yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan haram. Jadi makan yang terlarang, maka sukalah berbuat yang terlarang. Itu dia. Jadi kalau ada manusia suka mengerjakan hal-hal yang terlarang, mungkin makan banyak makan yang juga terlarang. Esentif kawan yang motong inyo terlarang. Maka sukalah dia buat yang terlarang. 13. Mau terkena dan tidak mau mengenakan. Apa maksud itu? Mau terkena dan tidak mau mengenakan. Gimana maksud itu? Kalau dicipin orang, dia santai aja. Allah tidak mau mengenakan. Tapi kalau orang tidak berakal, ditengok celik burungnya. Itu dia. Itu tanda tanya akalnya dong. Maka akhlak itu jauh dari kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan Rasulullah. Udah berapa tuh Bu? Kok nampak tak mau ono-ono? Jadi sobi. Terakhir, apa yang terakhir? Akhlak mulia itu ke-14, benci kepada orang yang berbuat kebesaran dan kemegaran dan kemegahan, sangat membencinya. Yang suka berbuat kebesaran,
dan kemegahan. Apa tuh Bu, kebesaran tuh? Buat kebesaran dan membuat kemegahan. Alhaqumut takasur, bermegah-megah. Lipstiknya keluar hanaswi loh, gitu kan? Nah, kini hanaswi, ini yang keluar, yang baru apa? Yang baru apa kini Bu? Keluar jilbab pingwing lah, pingwing pula, ya. Yang itu ya, suka. Jadi itu tanda yang disebut akhlak mulia, dan itu berakal. Sampai di situ dulu Bunda. Aduh, kita yang ragu. Ya Mak Dayen. Sekarang kita coba lihat mana sekurang-kurang akal manusia, berilah kami fatwa. Jawab, adapun sekurang-kurang akal itu, dia mampu meninggalkan kemuliaan dunia, seperti disampaikan tadi, ya. Dan apa perbedaan Islam, iman dan Islam itu? Kita masuk ke dalam lagi Bu. Setelah Rasulullah mulai mengembangkan dakwahnya. Jadi pertama sekali dakwah Rasulullah itu adalah iman, bukan Islam. Agamanya Islam, tapi yang didakwahkan adalah iman. Apa iman? Apa arti iman Bu? Yakin. Apa beda yakin je percaya?